kelas 5A. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat? Puasa semua? Masih full atau sudah ada yang bolong? Sudah ada yang bolong? Full, oke. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kalian ilmunya dapat bermanfaat dan juga dapat diterima dengan baik. Silakan dipimpin doa untuk siapa biasanya? Noval. Oke. Noval silakan dipimpin doa. Yang lainnya diikuti dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang waktunya apa? Pas, dikeluarkan bukunya bawah. Oke, dikeluarkan dulu ya. Kemarin kita belajar apa IPAS minggu lalu? Lapisan bumi, oke. Sekarang kakak tanya, lapisan bumi itu apa aja? Next. Apa? Kerak, mantel, inti apa lagi? Inti luar, inti dalam, terus? Loh. Oke, pertama kerak, kedua apa lagi? Mantel, terus inti di dalam, inti luar dulu, habis itu inti dalam. Oke, sekarang ini kita akan belajar apa yang dibaca bareng-bareng? Hah? Lab. Oke. Next, Kak. Oke, seperti yang kakak bilang tadi, kita akan belajar lapisan bumi, pengertian atmosfer, fungsi atmosfer. Sudah belajar atmosfer belum? Belum. Yang stratosfer? Sudah. Oke. Terus fungsi, komposisi, dan juga lapisan atmosfer. Next. Oke, sekarang kakak mau tanya. Menurut kalian bagaimana bentuk bumi itu? Bulat? Kalau yang bulat tidak sempurna, gimana? Oke, kenapa? Kalian sudah pernah lihat secara langsung atau lihat di video? Secara langsung. Datar. Oke, bumi itu bentuknya kayak ini, bulat. Terus sekarang, apa yang kamu ketahui tentang lapisan-lapisan bumi tadi? Tadi kan sudah dijelaskan, kerak bumi, mantel, inti dalam, inti luar, inti dalam. Terus sekarang kakak tanya, kalian pernah ngerasain gempa bumi enggak? Pernah? Pernah? Ya, lindu, bahasa Jawanya lindu. Pernah enggak? Yang pernah ngerasain siapa angkat tangan? Oh, lumayan ya. Oke. Gempa bumi. Pernah? Itu kamu pertama kali ngerasain apa? Apa yang kamu rasakan? Goyang-goyang, geter-geter. Rumah geter-geter. Apa lagi? Oh, bagai. Terus? Oke, yang kalian rasakan itu yang pertama ya. Pastinya bakal goyang-goyang. Terus kalau kalian berada di dalam ruangan, posisinya yang baik gimana? Keluar apa? Keluar apa berlindung dulu di dalam? Berlindung di bawah. Tunggu es.
Oke, next Kak. Nah, Kakak mau tahu, tadi kan sudah ada yang jawab nih ya. Ini ada gambarnya. Ada yang mau maju ke depan atau mau nulis di sini? Boleh. Oke. Ini yang nggak usah ya, yang ini dulu aja. Yang gambar atas ini. Ini apa yang ini? Ini gambar apa yang pertama ini? Kerak bumi. Terus yang kedua ini. Yang ketiga. Ini apa ini? Terus yang ini? Di dalam. Terus tadi kan sudah belajar itu belum? Lapisan atmosfer. Nah, terus yang pertama ini apa? Duh. Nggak kelihatan, bentar. Siapa? Troposfer, terus stratosfer, nomor 3 mesosfer, terus exosfer. Oke. Termometer apa ya? Oke. Mari kita simak bola. Oke, kita saksikan video sebentar. Oke, cuma 5 menit. Mengenal atmosfer. Lihat itu Milo. Banyak sekali ya orang-orang yang naik mobil pribadi. Aku juga ingin deh, supaya kita lebih cepat sampai di rumah. Justru dengan naik sepeda, kita sedang menjalankan atmosfer loh. Atmosfer itu apa Milo? Apa hubungannya atmosfer dengan dunia yang sehat? Ayo ikut aku, akan kutunjukkan. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi kita. Atmosfer merupakan campuran nitrogen, oksigen, dan gas lain yang mengelilingi bumi. Atmosfer memiliki ketebalan yang berbeda di setiap ketinggiannya. Maka dari itu, atmosfer terbagi atas beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Dia terletak pada ketinggian 0 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Troposfer adalah satu-satunya lapisan yang mengandung air, sehingga terjadilah segala fenomena iklim atau cuaca. Lapisan kedua adalah stratosfer yang berada pada ketinggian 10 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan inilah pesawat melaju terbang karena pergerakan udaranya yang tinggi. Selain itu, terdapat ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi, kulit kita terlindungi karenanya. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Dia terletak pada ketinggian 30 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Kamu masih ingat kan dengan bintang jatuh yang sebenarnya adalah hujan meteor? Setiap hujan meteor akan menyebabkan habis di mesosfer. Jadi, hujan meteor tidak akan mengenai bumi. Lapisan keempat adalah termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 50 hingga 400 km di atas permukaan bumi. Ayo kita kembali. Niko, gas dari penggunaan kendaraan pribadi bisa menyebabkan terlalu banyak lengkap di atmosfer. Akibatnya, terjadi fenomena alam seperti perubahan iklim dan udara juga jadi bersinar.
Maka dari itu, jika bepergian, sebaiknya kita menggunakan transportasi umum, jalan kaki, atau bus. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, aku akan mulai giat menyelamatkan atmosfer dan bumi. Kamu juga kan, Yok? Tentu, Oke. Oke, sekarang kakak tanya. Tadi kan di video sudah disebutkan lapisan pertama ada troposfer, terus stratosfer, terus mesosfer, termosfer dan eksosfer. Terus sekarang kakak tanya, kira-kira lapisan atmosfer itu apa sih sebenarnya yang kalian tahu? Berupa dataran, boleh. Jadi ada beberapa pengertian. Kalau menurut kalian atmosfer itu adalah apa tadi, Latif? Bagian permukaan bumi bagian yang berbentuk dataran. Oke, kalau di sini kakak jelaskan lagi, atmosfer itu adalah udara yang meliputi permukaan bumi yang berupa lapisan-lapisan yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada berapa tadi lapisannya? Termosfer, eksosfer, troposfer, terus mesosfer, dan ada berapa ini? 5. Terus sekarang kalau 5 tadi itu fungsinya ada sebagai atmosfer dulu. Fungsinya apa sih? Ada yang tahu nggak fungsi atmosfer? Mau maju nggak apa-apa? Atau mau dari tempatnya di situ? Fungsi atmosfer, ada yang tahu nggak? Ini. Ada yang mau baca ke depan? Ayo maju sini. Ayo, nggak apa-apa. Gantian, siapa yang mau? Cewek, cowok, nggak apa-apa. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Tak tunjuk lo ya, teman. Sekarang tanggal berapa? 10 ya? 10. Terus sekarang tanggal bulan berapa? Bulan 3. Ramadannya bulan keberapa? Hari keberapa? 20. 20 ditambah 3. Siapa? Ayo sini. Ayo, gak apa-apa, ayo sini. Ayo sini, gak apa-apa. Mau berdua sama temennya siapa? Ayo, gak apa-apa. Kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ayo dibaca dulu hadap ke teman ini. Ini dibaca fungsi atmosfer. Iya, bebas. Ya, ayo kamu dulu, kamu 1, 2, terus nanti ini 3, 4. Ya, oke. 1, 2 tok. Ayo. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dari sebagai benda asing luar angkasa yang dapat jatuh ke bumi dikarenakan terkena gaya gravitasi bumi. Oke, terus yang kedua apa itu? Atmosfer mengandung berbagai gas yang akan sangat diperlukan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas. Oke, jadi intinya apa? Atmosfer yang pertama fungsinya sebagai pelindung bumi dari berbagai benda asing. Yang kedua, Diperlukan manusia, hewan, untuk bernafas. Oke, lanjut. Yang ada itu 3, 4 itu. Ayo dibaca bareng. Ini, kasihkan teman. Oh, yang mana? ayo dibaca bareng 3, itu nomor 3. Atmosfer berfungsi sebagai pelindung bumi dan paparan sinar ultraviolet yang akan membahayakan kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi. Terus yang keempat. Atmosfer berfungsi sebagai pengatur cuaca yang akan mempengaruhi salju, hujan angin, badai, topan, awan, atau lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya.
Oke, di sini tadi kan sudah dijelaskan sama teman kalian. Ada fungsi atmosfer yang pertama tadi apa? Barang-barang pelindung bumi dari benda asing luar angkasa. Terus yang kedua apa tadi? Untuk bernafas. Yang ketiga, melindungi dari ultraviolet. Yang keempat, pengatur cuaca. Oke. Next. Nih komponennya ya, ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan lain sebagainya. Jadi oksigennya ada 21%. Yang paling banyak di sini apa? Kandungan nitrogen. Berapa? 78%. Kalian tahu nggak nitrogen itu apa? Tahu nggak nitrogen itu apa? Oke, ini ya, ada troposfer. Lapisan ini adalah yang paling dekat dengan bumi. Di sini menjadi tempat dari semua jenis cuaca. Kira-kira kalau akhir-akhir ini di Surabaya cuacanya apa? Mendung, panas, hujan. Hujannya batu, ada? Ada. Tadi yang jawab salju di mana? Kakak juga pengen kalau salju. Terus kalau sekarang cuacanya kira-kira ini apa ini sekarang? Panas. Apa? El Nino, panas. Terus nanti kalau kira-kira jam kemarau, terus nanti kira-kira jam 12 itu kalau jam 12 ke atas sampai sore hujan. Hujan. Terus kalau kayak gitu berarti berarti semua cuaca yang terjadi saat ini itu berada di lapisan troposfer. Oke, kalau stratosfer dibaca bareng-bareng kelas 5A. Halo kelas 5A. Dibaca bareng-bareng bisa? Oke, dibaca lapisan stratosfer yang ini sampai aja, sampai terbangnya pesawat. Oke, jadi lapisan stratosfer itu ada di jarak 10 sampai 50 kilometer. Di sini itu tempat terbangnya pesawat. Siapa yang di sini sudah pernah naik pesawat? Sudah. Kemana? Lombok. Ke Surabaya. Oh, amin. Terus kalau kalian amin. Oke, amin. 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 Loh. Loh, ya, sorry. Oke, di sini kalau kita naik gantiin aku. Kalau di lapisan stratosfer sini itu jadi tempat di mana jaraknya itu berada 10 sampai 50 km tempat terbangnya pesawat. Kira-kira ada yang pernah lihat pesawat terbang nggak? Pernah? Pernah ya? Oke. Di atmosfer sama aja stratosfer, cuma dia lebih tinggi. Pesawat mendarat di atas rumah nggak mungkin, tapi ada beberapa yang mendarat di rumah itu karena kesalahan teknis atau dari pesawatnya itu ada gangguan. Pernah lihat nggak yang jatuh kalau di pegunungan, terus laut, ada nggak? Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Pernah ya kan? Jadi di situ tuh pesawatnya mengalami kesalahan teknis. Iya, kecelakaan, benar. Oke, lapisan mesosfer. Halo. Lapisan mesosfer ini ada di ketinggian yang lebih tinggi lagi. Berapa? Oke, jadi di sini itu temperatur udara makin rendah. Kira-kira kalau makin rendah kalian bisa bernafas dengan normal nggak? Enggak.
Terus kalau kalian di lapisan atmosfer ini kalian tahu melindungi bumi dari berbagai benda luar angkasa seperti meteor. Pernah lihat itu meteor nggak? Nggak. Apa pernah meteor? Kak tahu dulu motor tapi dulu karena bulan tahu. Oke, jadi di lapisan atmosfer ini kita dilindungi supaya tidak terkena benda-benda luar angkasa. Termosfer, lapisan yang paling tinggi lagi. Di sini lapisannya paling panas. Kira-kira kalau di sini, halo? Kalau di sini kira-kira lapisan yang paling panas, berarti bisa ditinggali manusia enggak? Enggak. Oke, next Kak. Eksosfer, lapisan paling tinggi. Ini melindungi benda-benda luar angkasa dan juga meteor, dan gaya gravitasinya sangat kecil. Lapisan ini berada di 500 kilometer apa per jam. Oke. Oke, lapisan bumi tadi lapisan atmosfer sudah hafal kan? Apa? Termosfer, troposfer, mesosfer, tropos, terus mesos dan eksos. Terus sekarang kita next ke lapisan bumi. Oke, tujuan pertama yaitu menjelaskan struktur lapisan bumi, kedua memahami konsep lempeng tektonik, ketiga mendeskripsikan proses terjadinya gempa bumi, dan keempat mengidentifikasi bagian-bagian gunung berapi. Oke, sekarang kakak tanya, struktur bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan utama. Lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik berbeda. Pemahaman struktur bumi penting untuk mempelajari fenomena alam. Oke, seperti yang kakak jelaskan tadi ada lapisan-lapisan bumi. Yang pertama apa ini? Yang paling hijau ini? Kerak bumi. Terus yang ini apa lagi? Mantel bumi. Terus inti luar bumi yang ini ya, yang oranye ya. Terus ini inti dalam bumi. Jadi bumi kalau dibelah atau dibelah jadi dua kayak gini tuh kelihatan. Ini yang paling luar ini tuh inti kerak bumi. Yang ini mantel bumi. Yang paling oranye ini inti luar, dan yang paling dalam inti dalam bumi. Kak, next Kak. Next. Oke, kerak bumi. Sekarang, kerak bumi itu lapisan terluar dan paling tipis. Terdiri dari batuan padat dan memiliki ketebalan 5-70 km. Tersusun dari basa dan granit. Kira-kira kerak bumi itu bisa ditinggali manusia enggak? Enggak. Kenapa? Enggak bisa. Cuma diambil granit. Oke, next Kak. Mantel bumi, lapisan terbesar. Komposisi terdiri dari batuan silikat, kaya magnesium dan besi. Lalu terdiri dari mantel atas yang plastis dan mantel bawah yang lebih padat. Next. Inti luar bumi. Ada yang mau baca inti luar bumi? Oke, dibaca Bang. Gerakannya menghasilkan medan magnet bumi.
Kalau ini dalam, terletak di pusat bumi dengan kedalaman sekitar 5.100 sampai 6.371 kilometer. terus tersusun dari besi dan nikel padat. Suhu mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius karena tekanan ekstrim bawah yang lebih padat. Oke, next Kak. Oke. Sudah pernah lihat? Pernah lihat. Kayak gini? Bentuk bumi kok gini, dapat? Ini adalah bentuk lempeng. Lempeng tektonik. Oke, sekarang Kakak jelasin lempeng tektonik. Boleh dicatat nggak apa-apa? Nggak mau nulis? Nggak. Oke, nggak apa-apa yang gitu nanti itu apa? Kasih aja. Lempeng tektonik. Jadi, teori yang menjelaskan pergerakan kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar. Lempeng-lempeng ini bergerak sangat lambat. Oke. Mau tulis? Oke, tulis dulu aja nggak apa-apa. Tulis dulu kalau mau tulis. Jenis pergerakan. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang sedikit gempa bumi dan juga kalian sudah menceritakan pengalaman merasakan gempa bumi. Jadi saat jenis pergerakan itu ada 3. Yang pertama ada konvergen, divergen, and transform. Yang pertama itu lempengnya adalah saling berdekatan atau konvergen. Lalu yang kedua ada divergen, lempeng saling menjauh. Lalu yang ketiga transform, lempeng bergeser horizontal. Kira-kira kalau lempengnya saling berdekatan, maka gerakannya itu gimana? Lempengnya tabrakan. Terus kalau saling menjauh, berarti bisa. Terus kalau ini bergeser secara horizontal atau gesernya itu kayak ada yang rumahnya kayak di belakangnya itu apa ya, sungai atau apa enggak? Sawah. Apa? Belakang rumah ada rumah, ada sawah, ada makam. Jadi kalau lempeng ini tuh bergeser secara horizontal, itu kayak pertama itu kira-kira ini rumah, ini sungai, jadi kayak gesernya itu semakin mengikuti pergerakan kena arusnya sungai. Tambah ambles. Tahu nggak? Oke, gempa bumi. Terus, oke, bentar, kakak tanya. Kira-kira ini lempengnya saling mendekat apa menjauh? Menjauh. Berarti termasuk apa tadi? Apa di apa? Divergen. Oke, gempa bumi itu guncangannya terjadi di permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau runtuhan bebatuan. Sekarang kalau kakak tanya, gempa bumi disebabkan oleh lempeng tektonik. Kira-kira kalian tadi kan sudah menyebutkan kira-kira kalau disebabkan oleh lempeng tektonik, gempa bumi tadi kan bisa menyebabkan ini kan disebabkan oleh gunung berapi atau runtuhan batuan. Kalau disebabkan oleh gunung berapi, berarti aktivitasnya ada di gunung Merapi atau gunung berapi. Kalau sekarang kakak tanya, gempa bumi itu ada yang di dasar laut enggak? Ada. Bisa menyebabkan apa? Tsunami. Terus vulkanisme. Oke. Ini nggak usah ya, dampaknya sudah tahu kan, kerusakan, terus longsor dan juga yang lainnya. Oke, gunung berapi. Kalian di sini pernah ke gunung nggak? Pernah. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Tuh, 2, 3, banyak ya. Di
di sana itu kalau hawanya itu dingin kan. Terus di tempat sana itu ada, di gunung itu ada tempat keluarnya magma, abu vulkanik, dan gas dari dalam bumi. Terbentuk karena aktivitas tektonik atau teknik panas hotspot. Oke, jadi gempa bumi itu ada manfaat dan juga bahayanya. Manfaatnya itu apa yang di situ? Aliran lava dan lahar, hujan abu vulkanik, kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Oke, sekarang sudah tahu kan kalau gempa bumi itu ada loh. Kalian ada yang pernah punya saudara di pegunungan nggak? Daerah pegunungan? Saya ada. Oke, kalau di sana habis hujan abu atau gunung meletus atau erupsi di sana itu kan, di sana itu ada yang pertama itu ada abu vulkanik, terus ada lava dan juga lahar. Kalau hujan abunya itu tadi sudah lama turun, maka tadi kan manfaatnya itu bisa menyuburkan tanah sehingga di sana itu banyak perkebunan. Terus yang kedua, pasirnya itu bisa apa? Pasir kalau di sini, pasir apa itu? Semeru. Oke, ini kelompok 1, 2, 3. Kakak mau kalian. Bentar. Oke, sekarang tadi kan sudah dijelaskan sama kakak ada lapisan atmosfer dan juga lapisan bumi dan juga gempa bumi. Kalau sekarang ayo berlatih. Ini kakak bagi kelompok 1 deret ini 1, 2, 3 nanti maju coba. Apa kamu? Kamu apa? Nanti coba maju jawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. 5. Bentar. Oke. Lapisan bumi yang paling luar dan paling tipis. Ayo, mau siapa yang maju? Oke, 1, 2. Siapa yang mau maju? Ini yang pertama apa ini? Jawabannya kelompok ini. Jawab apa dari situ? Kerak. Bener nggak ya? Benar. Oke, benar. Enggak, ini kelompok cuma jawab. Oke, kelompok 2. Medan magnet bumi dihasilkan oleh lapisan mana? Ayo. Kelompok 2, ayo. Mana? Inti apa? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Mantel apa yang di luar? Apa ayo? Apa ayo? Apa? Mantel, oke. Kita cek ya. Inti luar. Itu oke, nggak apa-apa. Lanjut kelompok 3. Gunung berapi terbentuk akibat keluarnya magma dari mana yo? Ini apa ya? Ini dalam. Oke, coba cek. Mantel bumi. Jadi gunung berapi. Gerakan apa ini tadi gambarnya? Divergen apa konvergen? Yakin? Oke, benar. Oke, udah. Oke, sekarang
Ya ini nanti. Thank you, udah. Oke, sekarang Oke, tadi kan kakak sudah jelaskan struktur lapisan bumi. Oke kan? Ini ada gerak bumi. Yang pertama. Kecil aja nggak apa-apa. Oke, bentar. Dari laptop aja. Oke. Di situ kan ada gerak bumi, terus mantap, ini luar, di dalam. Oke, wes. Ya ampun. Oke, sekarang kalian sudah sama kelompoknya masing-masing apa belum? Udah, kelompok 1 mana? Berapa? 6. Kelompok 2 mana? 6. 5. Ada yang? Gak apa-apa, serah. Terserah, mau disobek juga gak apa. Kelompok, ini kelompok berapa ini? Kelompok ini. Apa? 3. Berapa orang? 7. Itu Sen. Kelompok sana berapa? Kelompok 4. 6 orang. Oke. Kalau sudah kakak mau bawa yang kakak bilang kemarin, bawa HVS. Bawa kertas HVS atau buku gambar. Ada yang bawa apa? Bawa apa kamu? Oke, bawa enggak? Kertas HVS atau buku gambar? Bawa. Oke. Enggak bawa kertas HVS. Enggak apa-apa ya sudah ya. Bawa buku gambar atau HVS? Bawa. Yes. Iya kan? Enggak ada kelas. Iya, sama. Ini kamu 5 orang kan? Ini berapa tuh? 2, 3, 4, 7. Pindah sini 1 siapa? Kenji. Siapa ini CC? Fania pindah sana mau? Ya pindah sana. Kenapa? Terus siapa yang mau pindah? Sebentar. Apa? Oke. Bentar. Oke, sekarang kakak mau kalian pinjam ya. Bawa bawa jangka enggak atau busur? Bawa busur. Oke, enggak apa-apa. Bisa setengah. Buat apa? Struktur lapisan buminya bisa setengah. Kalau buat jangka itu gini, patokannya tengah.
Oh ya ini. Dulu nggak apa-apa, buatnya santai nanti. Setelah itu tempel ini. Ya, tapi kalau mau kreativitas sendiri boleh. Bukan cuma contoh. Apa? Google. Bentar. Oh, satu ya? Masih baru. Bulan free. Nambung sini soalnya. Bisa kan? Boleh setengah, boleh satu lingkaran, gambar struktur lapisan buminya. Pokoknya jelas antara kerak bumi, inti luar, inti dalam, dan juga inti mantel bumi. Bentar. Halo. Oke, gambarnya yang kedua ini, yang kalian ngerjain kedua. Ini kan ada lapisan atmosfer, terus ada gambar setengah lingkaran, sama ada tulisan lem di sini. Gambarnya yang ini kalian potong dulu. Ini ada gambar bumi, terus kalian potong. Terus ada gambar pesawat, terus ada gambar yang lain-lainnya kalian potong. Terus nanti setelah itu kalian tempel di sini. Lapisan yang paling keluar ini apa tadi? Exhaust taruh di sini. Terus nanti lemnya di sini juga. Bengong nggak? Taruh di dalam. Kalian pulang jam 9 kan? Pulang jam 9. Halo, perhatikan. Berhubung ini kan gambar buminya kakak kemarin salah ya. Gak apa-apa wes, kalian tempel aja di sini gambar bumi ini loh. Bumi yang ini loh. Kalian, ya kecil kan ya. Balikin nggak? Tekan yang ini, tekan. Oke wes. Gambar buminya kan kekecilan. Itu kayak kalian gambar sendiri nggak apa-apa. Ini kan udah biru ya, kalian kasih hijau-hijau. Bisa? Halo. Ini kan gambar bumi ya, aslinya kan. Terus ini bisa kalian tambahin hijau-hijau, kasih spidol atau krayon atau apapun terserah. Terus lapisan di sini tuh kalian kasih yang terakhir keluar itu apa? Exhaust kan? Tempel di sini. Terus nanti exhaust itu ada apa aja? Apa ayo? Bentar. Misal yang lapisan exhaust itu ada satelit atau apa itu ya? Kan taruh sini. Misal yang ini, bentar, troposfer ya. Troposfer. Terus meteornya, halo. Meteornya taruh sini. Tulis ketinggiannya berapa? Paham? Gak paham tanya. Yang ada yang bagian gambar, ada juga yang bagian motong. Biar cepat selesai. Jangan lupa dikasih nama. Terus nama kelompok berapa? Ini.
Ini kan kebesaran kan, ini bisa kamu gambar lagi. Kayak hijau-hijau. Ini kan bumi, bumi tadi ada nggak bumi yang ini loh ini. Yang ini kan, harusnya kan besar kan. Cuman kesalahan teknis jadinya kalian bisa nambahin nggak apa-apa. Ya, nggak usah kecilan. Sudah. Oke, hari ini tadi kita belajar lapisan atmosfer dan juga lapisan bumi. Tadi kalian sudah mengerjakan juga. Nanti kakak nilai ya. Besok dikumpulkan. Terus cukup sekian. Terima kasih atas atensi sekalian. Tadi kan awalnya sudah dimulai dengan berdoa supaya kalian ilmunya bermanfaat dan sampai rumah dengan selamat. Dipimpin doa juga. Siapa? Ganti ya. Siapa? Ya boleh siapa? Ayo Latif pimpin doa. Bersiap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ilal magnet wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Antan-antan hamid. Terima kasih dari Oke, terima kasih.